Baik, shalom, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di pelajaran IPA ya. Hari ini kita masih membahas tentang menjaga, melestarikan sumber-sumber daya alam. Oke, ini adalah contoh sumber-sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Baik, mari kita buka buku tema 4, halaman 100. Oke, di halaman 100 ini ada gambar perubahan ya yang terjadi pada hutan di Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020. Nah, perhatikan yang hijau itu sedang menunjukkan jumlah pohon-pohon yang ada di hutan tersebut. Nah, perubahan-perubahan itu mari kita amati sama-sama. Oke, tahun 1950, pohon-pohon sangat padat di hutan Kalimantan. 1985 mulai berkurang. Tahun 2000 berkurang. 2005 lebih berkurang, 2010 ya masih lebih berkurang, dan 2020 hanya sebagian pohon yang menempati daerah di Kalimantan ya. Artinya bahwa sudah mulai berkurang sampai tahun 2020 dengan keadaan pohon berkurang 50%. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat-masyarakat yang ada di Kalimantan kurang tidak menjaga melestarikan sumber daya alam. Nah, alasan mereka untuk menebang pohon yaitu untuk membuka lahan untuk bercocok tanam ya. Lalu berikut juga untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Nah, ini sangat berdampak pada sumber-sumber daya alam yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, dampak ini akan mempengaruhi kesehatan kita karena mulai berkurangnya sumber-sumber daya alam membuat asupan nutrisi bagi tubuh kita berkurang ya. Oke, untuk itu mari kita perhatikan di halaman 101 tentang bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Oke, nomor 1, bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Oke. 1950 dan 2010. 1950 itu pohon-pohon masih memadati hutan di Kalimantan ya, sedangkan di tahun 2010 itu mulai berkurang jumlah atau populasi pohon-pohon sekitar 40% ya. Jadi dibandingkan antara 1950 dan 2010 sangat signifikan ya, di mana 1950 pohon-pohon memadati hutan Kalimantan, sedangkan di tahun 2010 mulai berkurang 40% ya. Nah, kita pindah ke nomor 2. Menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Oke, coba anak-anak kerjakan ya, kemukakan pendapat anak-anak. Lalu yang ketiga, bagaimana kondisi hutan jika terjadi pada penebangan terus-menerus? Yang keempat, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Lalu yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Dan keenam, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Oke, ada 6 pertanyaan. 1 pertanyaan Master sudah jawab. Dan anak-anak hanya mengisi nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Oke, silakan kemukakan pendapat anak-anak. Dan apa yang harus kita lakukan demi menjaga kelestarian alam kita ya. Oke, jadi inti dari pembelajaran kita hari ini bahwa kita harus menjadi pribadi yang selalu merawat, menjaga, melestarikan sumber-sumber daya alam, karena sumber-sumber daya alam itu adalah kebutuhan utama, kebutuhan pokok kita.
Oke, semangat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kirim ke Mister. Shalom untuk kita semua.